Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Itulah ayat-ayat kitab yang jelas. Boleh jadi engkau Nabi Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka tidak beriman. Jika berkehendak, niscaya kami turunkan bukti, mukjizat, kepada mereka dari langit sehingga tengkuk mereka selalu tunduk kepadanya. Tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran, dari Tuhan yang Maha Pengasih, kecuali mereka selalu berpaling darinya. Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa yang selalu mereka perolok-olokkan. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami telah menumbuhkan di sana segala jenis tanaman yang tumbuh baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, datangilah kaum yang zalim itu, kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Dadaku terasa sempit dan lidahku keluh. Maka utuslah Harun bersamaku. Aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, tidak, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat. Sesungguhnya kami menyertaimu mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka datanglah berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami, menuju Baitul Maqdis. Fir'aun berkata, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan kami, waktu engkau masih bayi dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Engkau telah melakukan perbuatan yang telah engkau lakukan membunuh seseorang dari kaumku dan engkau termasuk orang yang ingkar. Musa berkata, aku telah melakukannya. Kalau begitu, saat itu aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian, aku lari darimu karena takut kepadamu. Lalu, Tuhanku menganugerahkan kepadaku hukum, ilmu dan kearifan, dan menjadikanku salah seorang rasul. Itulah kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, sedangkan engkau memperbudak Bani Israel. Fir'aun berkata, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan langit, bumi, dan segala yang ada di antaranya jika kamu orang-orang yang yakin. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakannya? Musa berkata, dia Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Fir'aun berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutus kepadamu benar-benar gila. Musa berkata, dia Tuhan timur dan barat serta segala yang ada di antaranya jika kamu mengerti. Fir'aun berkata, sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selainku, niscaya aku benar-benar akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang dipenjara. Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku mendatangkan kepadamu sesuatu bukti yang jelas? Fir'aun berkata, datangkanlah bukti yang jelas itu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Maka ia, Musa, melemparkan tongkatnya, tiba-tiba ia,
tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Ia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu, menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekitarnya, "Sesungguhnya Musa, ini benar-benar seorang penyihir yang sangat pandai. Ia hendak mengeluarkanmu dari negerimu dengan sihirnya. Maka apa yang kamu sarankan?" Mereka berkata, "Tahanlah ia dan saudaranya serta utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan penyihir. Mereka akan mendatangkan kepadamu semua penyihir yang sangat pandai." Maka dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. Lalu, diumumkan kepada orang banyak, "Apakah kamu semua sudah berkumpul?" Tujuannya supaya kita mengikuti para penyihir itu jika mereka jadi para pemenang. Maka ketika para penyihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan memperoleh imbalan besar jika kami yang menjadi pemenang?" Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti akan menjadi orang-orang yang dekat kepadaku." Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Lalu, mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kamilah yang benar-benar sebagai pemenang." Kemudian, Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya yang sudah menjadi ular, menelan segala yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah para penyihir itu dalam keadaan bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun berkata, "Apakah kamu sekalian beriman kepadanya sebelum aku mengizinkanmu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu tentu akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti kupotong tangan dan kakimu secara bersilang dan benar-benar akan kusalib kamu semua." Mereka menjawab, "Tidak ada yang kami takutkan. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan agar Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami karena kami adalah orang-orang yang pertama menjadi mukmin." Kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku, Bani Israel. Sesungguhnya kamu pasti akan diikuti." Lalu, Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka, Bani Israel, hanyalah sekelompok kecil. Sesungguhnya mereka telah membuat kita marah. Sesungguhnya kita semua benar-benar harus selalu waspada. Kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dari negeri mereka yang mempunyai taman, mata air, harta kekayaan, dan tempat tinggal yang bagus. Demikianlah, dan kami wariskan semuanya kepada Bani Israel." Lalu, Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Ketika kedua golongan itu saling melihat, para pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa berkata, "Tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan menunjukiku." Lalu, kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut dengan tongkatmu itu." Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan, seperti gunung yang sangat besar,
di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian, kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Bacakanlah kepada mereka berita Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, "Apa yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mudarat kepadamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami mendapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyangmu terdahulu, sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, lain halnya Tuhan pemelihara semesta alam, Allah yang telah menciptakanku. Maka Dia pula yang memberi petunjuk kepadaku, Dia yang memberiku makan dan minum. Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Dia yang akan mematikanku, kemudian menghidupkanku kembali. Dia yang sangat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan." Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ampunilah ayahku. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang sesat. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang selalu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolongmu atau menolong dirinya sendiri? Mereka sesembahan itu dijungkir balikan di dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Begitu pula bala tentara iblis dan semuanya dijungkir balikan. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka, "Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yaitu ketika kami mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan semesta alam. Tidak ada yang menyesatkan kami, kecuali para pendosa. Tidak ada pemberi syafaat, penolong, untuk kami. Tidak pula ada teman akrab. Seandainya dapat kembali ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang hina? Ia, Nuh, menjawab, apa pengetahuanku tentang apa yang biasa mereka kerjakan? Perhitungan amal mereka tidak lain, kecuali ada pada Tuhanku. Jika kamu menyadari, aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku tidak lain, kecuali pemberi peringatan yang jelas. Mereka berkata, wahai Nuh, jika tidak berhenti, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang dirajam. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku. Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian, kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa setelah itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya, Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mendirikan istana di setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Kamu juga membuat benteng-benteng dengan harapan hidup kekal. Apabila menyiksa, kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan hewan ternak dan anak-anak kepadamu. Dia juga menganugerahkan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut bahwa kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain adalah agama orang-orang terdahulu. Kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakan Hud. Lalu, kami membinasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini dengan aman? Di dalam kebun-kebun dan mata air. Dan tanam-tanaman serta pohon kurma yang mayangnya lembut. Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang mewah,
Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah tanda, mukjizat, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia punya giliran minum dan kamu punya giliran minum pula, pada hari yang ditentukan. Janganlah menyentuhnya dengan suatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, homoseksual? Sementara itu, kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu. Kamu memang kaum yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir." Ia, Lut, berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sangat benci terhadap perbuatanmu." Lut berdoa, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat." Maka kami selamatkan ia bersama semua keluarganya, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk golongan yang tertinggal. Kemudian, kami binasakan yang lain. Kami hujani mereka dengan batu. Betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Penduduk Aikah, Madian, telah mendustakan para rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang terdahulu." Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami dan sesungguhnya kami yakin bahwa engkau benar-benar termasuk para pembohong."
Maka jatuhkanlah kepada kami kepingan-kepingan dari langit agar kami binasa jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Syuaib berkata, Tuhanku paling mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu, mereka mendustakannya. Maka mereka ditimpa azab pada hari yang berawan gelap. Sesungguhnya itu adalah azab hari yang dahsyat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Ia, Al-Quran, benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril. Diturunkan ke dalam hatimu Nabi Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya Ia, Al-Quran, benar-benar disebut dalam kitab-kitab orang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa Ia, Al-Quran, diketahui oleh para ulama Bani Israel? Seandainya kami menurunkannya kepada sebagian dari golongan bukan Arab. Lalu, Ia membacakannya kepada mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Demikianlah, kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati para pendurhaka. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga melihat azab yang pedih. Maka datanglah Ia, azab, kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu, mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami disegerakan? Bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun? Kemudian, azab yang diancamkan datang kepada mereka. Niscaya kenikmatan yang mereka rasakan tidak berguna baginya. Kami tidak membinasakan suatu negeri, kecuali setelah ada pemberi peringatan kepadanya. Hal itu sebagai peringatan. Kami sekali-kali bukanlah orang-orang zalim. Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Tidaklah pantas bagi mereka membawa turun Al-Quran itu dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya mereka setan-setan benar-benar dijauhkan dari berita langit. Maka janganlah engkau Nabi Muhammad menyembah Tuhan lain bersama Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Bertawakallah kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dia yang melihat ketika engkau berdiri untuk salat, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya, sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka merambah setiap lembah kepalsuan? Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Kecuali para penyair yang beriman, beramal saleh, banyak mengingat Allah,
dan bangkit membela kebenaran setelah terzalimi. Orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Sadaqallahul Azim.